Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ustaz, para guru kami yang hadir pada malam hari ini, khusus Al-Buya Al-Arazi Hashim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Kakanda Mas Idham. Alhamdulillah, dan sehat dan afiat. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, contoh kita itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami muliakan semua, para kiai, para ustaz, bahwasanya pada malam hari ini kita bermuwajahah bertatap muka dengan mulia, dan langsung saja kita mohon kepada Abuya untuk motivasi kami dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Kami mohon untuk memberikan motivasinya sebentar dan langsung doa. Ya, itu baik caranya. Kami persilakan. Semuanya ustaz semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi yatahabbul mu'minun wal mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para asatiz, para kiai, para guru semua, kalau berkalam di depan guru, depan kiai itu sama dengan menggarami laut. Maka saya nggak kasih garam, saya kasih air tawar aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beberapa hari lagi insya Allah kita masuk Ramadan. Ramadan itu cara menanggapinya tentu para kiai sudah sangat paham. Namun ada cara pandang yang berlainan di kalangan para ulama ahli rohani. Mereka yang mewarisi rohaninya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang awam semangat di awal, terus semangat lagi nanti pas Lailatul Qadar. Itu awam. Kenapa? Karena ada iming-imingan, ada motivasi pahala. Pahalanya apa? Lailatul Qadar itu kita sudah tahu semua. Khairun min alfi syahr. Akhirnya orang-orang berburu khairun min alfi syahr itu. Dan syukurnya Rasulullah SAW merahasiakan malamnya. Disinilah kemudian para masyaikh kita, misalnya dulu guru dari para guru-guru kita di Nusantara ini, jadi orang-orang Palembang, Habaib Palembang, misalnya kayak Habib Muhsin Al-Musawa, itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau Habib Muhsin Al-Musawa ini pendiri Darul Ulum bersama Syekh Yasin di kota Mekah. Itu luar biasa, nasionalismenya kuat, orang kita, tapi tidak meninggalkan kenusantaraannya di sana. Itu luar biasa. Beliau tadinya ngajarnya di Solatiyah. Solatiyah itu madrasah orang India yang didirikan oleh Syekh Rahmatullah, dibantu oleh seorang tajir dari India namanya Ibu Solatiyah, jadi perempuan pedagang. Ketika masyaikh ini baca akhbar Melayu, diejek sama beberapa guru India. Disitulah mereka kemudian marah. Akhirnya mereka karena masih pasang adab pada guru, jadi
nggak melawan secara zahir ataupun batin, tapi tersinggung aja. Maka supaya nyaman, buat Darul Ulum yang setelah tahun 90, Darul Ulum ini ditutup oleh 90-an sekian, ditutup oleh Arab Saudi karena dilaporkan oleh ulama-ulama Wahabiyah bahwa Darul Ulum ini berseberangan dengan ajaran mereka. Jadi sudah berganti. Bahkan sholatiyah pun yang dulu itu ahli sunnah, beberapa kitab akidahnya sudah diganti. Ya. Mereka punya guru namanya Said Ahmad Zaini Dahlan, guru dari gurunya Said Muhsin. Said Muhsin ini ngambil ilmu dari Syekh Mukhtar Tariq juga, kemudian dari Bakri Syata. Mereka ini ngambil ilmu dari Said Ahmad Zaini Dahlan, dan beliau menukil kalam-kalam masyayikh ahlul haqaiq yang kenal kepada Allah, bagaimana cara menyikapi malam Ramadan. Ternyata mereka nggak nunggu Lailatul Qadar atau malam Ramadan untuk mendapatkan khairun min alfi syahr. Apa kata mereka? Man arafa Allah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa kenal Allah, maka setiap malam rasanya semangatnya sama dengan Lailatul Qadar. Jadi ada hamba Lailatul Qadar, ada hamba Allah yang menciptakan Lailatul Qadar. Itulah ya. Ada pemburu ridha Allah yang menciptakan Lailatul Qadar, ada yang hanya mencari 1000 bulan Lailatul Qadar. Ini kalimat betul-betul luar biasa. Ternyata kalimat ini yang paling ajib sebenarnya. Man arafa Allah fa kullu lailatin lailatul qadar. Orang kalau dikabarin, misalnya Pak Kiai ngabarin, besok, malam besok insya Allah lailatul qadar, masjid ramai ya? Oh ramai, kalau di Jakarta itu orang pindah tempat tidur. Biasanya habis tarawih tidur sebentar, karena jam 2 jamaah. Imamnya bahkan diundang imam yang suaranya mirip dengan Sudais, biar rada-rada mirip kayak di Masjidil Haram. Jam 2 sudah lewat, jam 2 itu sudah lewat Lailatul Qadar. Rata-rata Lailatul Qadar itu antara jam 12 sampai jam 2 itu, dan waktunya qadar itu thayyib, sempit sekali waktu. Setelah itu biasanya barakahnya ya salamun hiya hatta. Maka tugas saya dan kita semua sebagai muallim, guru, saya rasa bukan untuk menggurui para masyayikh, hanya tazkirah, mengingatkan diri saya dan kita semua. Kita tidak akan selama-lamanya menjadikan umat ini hamba pemburu angka-angka pahala. Kita harus mulai meningkatkan kualitas rohani murid-murid kita, jemaah kita. Mereka harus dewasa secara rohani. Apa ciri-ciri mereka dewasa? Mereka tidak lagi transaksional kepada Allah. Boleh berzikir dengan angka, boleh mencari pahala hanya untuk motivasi awal. Tapi mau sampai kapan dia cuma dimotivasi? Ya, di sini saya sering konflik dengan beberapa ustadz pendakwah. Oh nggak apa-apa, motivasi untuk orang awam. Gak mau sampai kapan mereka dijadikan awam? Mau nggak selama-lamanya antum kalau sekolah itu kelas 2 mulu, nggak naik kelas 3 kan nggak mau. Ridho nggak kita ada anak kita, murid itu kan anak jatuhnya. Anak kita nggak naik kelas kan kita nggak ridho. Itu sebabnya kami punya hemat pribadi yang kami talaktikan dari guru-guru, ya, bahwa kita wajib mendewasakan umat dari kenal pahala menjadi kenal yang memberi pahala. Ya. Maka siapa saja yang kenal Allah itu disebutkan di hadis Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir, fi thuluthil akhir, setiap sepertiga malam terakhir. Kalau kita ahlu sunnah, kita nggak perlu lagi khawatir. Allah itu kan bukan benda. Kalau disebut turun, bukan berarti di atas di bawah. Hanya kelompok yang belum clear masalah Allah wujud sifat 20.
Yang kemarin saya dapat hadiah dari Kiai Andi, alhamdulillah, tahqiq dari buku, lebih tepatnya mungkin transkripsi dan penyuntingan kitab buku-buku Syekh Muhammad Azhari yang kita kemarin ziarah. Itu salah satu pegangan beliau adalah ma'rifat sifat 20, dan yang paling pertama ma'rifatul wujud. Allah itu wujudnya tidak benda. Maka kalau disebut Allah bersemayam di atas aras karena dia bukan benda, kita gak ada masalah lagi. Debat-debat begitu tuh udah gak kelasnya zaman ini sebenarnya. Jadi kita gak usah debat Allah itu duduk di atas, enggak perlu. Huwa laisa bijismin wala bijirmin. Dia bukan benda. Maka karena dia bukan benda, qul kama qala Allah fil Quran. Apa kata Allah, yadullah, sebut saja ya. Istawa sujud, ya istawa. Ya rabbuka, ya itu kan intiqal min makan ila makan, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Allah bukan benda, maka la yanbaghi an naqula yadkhil, naqul annahu jaa wa la yantaqil. Cukup kita katakan dia datang, tidak usah kita katakan dia berpindah. Nah, sama dengan yanzil, Allah turun sepertiga malam terakhir. Kalau orang-orang yang masih berdebat turunnya gimana, berarti dia masih membayangkan Allah itu benda. Kaifa yanzil, masih benda. Maka dulu ada seorang murid dari Imam Al-Mursi, namanya Ibnu Labban, kawan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ngarang hikam ini Imam Ahlus-Sunnah. Dia punya kitab judulnya Izalatus Syubhat. Ini saya sangat anjurkan dibaca oleh para kiai untuk membersihkan konsep berpikir kita supaya nggak lama-lama debat sama Wahabi. Ya benar nggak? Debat Wahabi itu Pak, saya sudah menghatamkan banyak kitab Ibnu Taimiyah dan kita sebut real Ibnu Taimiyah, nggak ada yang berubah, satu dua aja yang berubah. Mereka udah khatam Ibnu Taimiyah, saya khatamin buku Ibnu Taimiyah, nggak berubah mereka. Kita kasih nih realnya, nih begini, nggak bisa, karena hidayah itu bukan dari buku, hidayah itu di dalam qalbu. Maka saya bertobat kepada Allah. Di masa lalu saya suka debat, di masa lalu saya suka nyerang-nyerang kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita. Maka sekarang saya pun diserang oleh sesama aswanya karena tidak mau berperang seperti mereka lagi, ya. Malah saya senang sekarang ngaji ilmu yang dulu orang Palembang punya ilmu itu, Syekh Somad Ali Palembang ini. Itu yang menurut saya bikin bahagia, karena la yas'adu al-'abdu illa biqadri ma'rifatihi billah. Tidaklah orang kenal tidaklah orang bahagia kecuali sekadar dia sejauh mana dia kenal kepada Allah. Jadi as'adun nas a'rafuhum billah. Orang yang paling bahagia, orang yang paling kenal Allah. Kalau kita kenal, saya kenal kiai misalnya, saya tahu bukan hanya nama beliau, kita tahu tabiat beliau, suka makannya apa, gelarnya apa, tugasnya di mana, itu kenal berarti. Kalau tahu ya, wakil imam besar gitu doang, itu cuma tahu. Tapi kalau kenal, tahu sifatnya, tahu namanya, itu kenal. Dan sungguh senanglah orang yang kenal kepada yang menguasai bumi. Maka coba lihat yang menguasai negeri, itu orang-orang itu hidup enak hari ini. Yang kenal, punya akses kepada pemimpin, usaha dia aman ya? Usaha dia aman. Usaha batin kita adalah untuk menjadi penguasa di surga, ya. Maka setiap mukmin itu jadi raja-raja nanti di surga. Raja-raja kecil nanti dipimpin oleh raja di raja Sayyidina Muhammad SAW. Beliau yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Akulah sang raja. Itu sebenarnya terjemahan bebasnya. Akulah sang raja di hari kiamat. Hatta Ibrahim, itu aku yang ngasih dia syafaat. Hatta Adam, aku yang kasih dia syafaat. Oleh karena itu guru kami di Madura, namanya Kebuya Taifur, Mursyid Naqsyabandiyah, dua jalur Naqsyabandiyah yang Muzhariyah dan Khalidiyah. Tadinya saya hanya dapat
Naqsyabandiyah Muzhariyah dan juga Samaniyah, saya dapat juga di Sumatera juga. Apa kata beliau dalam syarah Maulid Al-Azab itu? Ketika Sayyidina Muhammad SAW ketemu dengan Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, zahirnya mereka berkata marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh, selamat datang Nabi yang saleh dan yang saleh. Tapi hakikatnya mereka berkalam, selamat datang wahai anak biologisku, anak nasabku, selamat datang wahai ayahanda ruhku. Sudah sampai. Tapi kita nggak pernah lihat beliau berkalam secara umum. Ternyata ada di bukunya. Maka di malam terakhir di sana kemarin kami membedah bukunya. Buku tipis ternyata menyimpan ma'rifatullah. Dan alhamdulillah, percaya atau tidak, saya alhamdulillah senang bukunya Syekh Abdul Somad, dan itu khatam dua buku itu, Syarhus Salikin sama Hidayatus Salikin. Itu bacaan kita, dan saya dulu belajar Melayu di situ. Jadi kita dulu kecil pernah belajar Arab Jawi, apa namanya, Kaigon itu ya. Nah, tapi lupa. Udah kuliah, ada penelitian. Saya bingung nih bacanya, kok tulisannya Arab tapi nggak bisa dibaca. Kita lupa kalau kita pernah belajar tulisan itu. Makanya saya kursus 2 jam dengan teman saya, lalu langsung bisa baca itu. Nah, ternyata isinya luar biasa. Ada orang seperti Syekh Abdul Somad bisa berbicara ma'rifat sekelas ulama di Arab sana. Nah, dan kabar baiknya Bapak, saudara, para masyayikh, para kiai, ilmu-ilmu baik syariat, ilmu-ilmu kema'rifatan itu sudah banyak sekarang terkumpul di negeri ini. Maka pesantren terbanyak di dunia itu bukan Arab Saudi. Arab Saudi nggak ada pesantrennya, Indonesia. Wa akhasul khusus Pulau Jawa. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur, beda gang dikit udah lain pesantren. Makanya jangan lagi berbangga misalnya anak kita ke luar negeri. Kita harus berbangga mereka punya pengetahuan di dalam negeri juga. Jadi sebelum mereka keluar, beresin dulu di dalam. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, kalimat yang tadi saya ulangi, as'adun nas a'rafuhum billah. Orang paling bahagia, orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Maka mari kita ajar umat lagi sifat 20, kajian Asmaul Husna. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang bukan hamba pencari pahala, tapi pencari Allah yang menurunkan pahala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina ya Rabbana بحق النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح وبحق سورة الفاتحة أعوذ بالله يا رب سورة آمين وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, para kiai, para ustadz yang kami hormati, para jemaah sekalian, kita dengarkan dari motivasi untuk kita menyambut bulan suci Ramadan yang telah dijelaskan oleh Asyia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita jalani dan kita pelajari dengan sebaik-baik mungkin. Itulah yang dapat kita hadirkan pada acara kita pada malam hari ini. Mungkin tidak ada yang lainnya, kami cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasa syukur dan terima kasih dari Linda Kemas Bidaham untuk para kiai Abuja. Silakan yang seru untuk